Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bersama saya, Freni Rafika Baloto, kembali kita akan mempelajari tentang data statistik. Data statistik merupakan keterangan atau ilustrasi mengenai sesuatu hal yang dapat berbentuk kategori atau bilangan. Data yang berbentuk bilangan atau angka disebut dengan data kuantitatif. Contohnya, lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan. Sedangkan data kuantitatif sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah hasil menghitung atau menjumlahkan. Misalnya, keluarga A mempunyai 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Data kontinu merupakan sebuah hasil pengukuran. Contohnya, tinggi badan seseorang, misalnya 155 cm, 167 cm. Selanjutnya, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan atau bukan angka, atau bisa kita pahami data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut kualitas objek yang dipelajari. Misalnya, jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja, pengetahuan, sikap, tindakan, motivasi kerja, dan lain sebagainya. Data berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah melalui observasi, wawancara, maupun pengisian kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti contohnya BPS, WHO, buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian, berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, data dikelompokkan menjadi 4 jenis yang memiliki sifat berbeda. Yang pertama, data nominal atau sering disebut juga data kategori, adalah data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Perbedaan kategori objek hanyalah menunjukkan perbedaan kualitatif. Walaupun data nominal dapat dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematis sehingga tidak dapat dibandingkan. Contohnya di sini untuk data nominal adalah jenis kelamin yang terdiri dari 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurut mulai dari yang rendah sampai tertinggi ataupun sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antara jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan dengan data nominal, data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Contohnya untuk data ordinal adalah
tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di sini disusun dalam sebuah urutan. Dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, diploma hingga sarjana. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan. Karena kesamaan jarak tersebut, data interval dapat dilakukan operasi matematik penjumlahan dan pengurangan. Namun, pada data interval terdapat satu sifat yang belum dimiliki, yaitu tidak adanya angka nol mutlak. Jadi salah satu ciri dari data interval adalah tidak memiliki angka nol mutlak. Contohnya di sini adalah pengukuran suhu tubuh atau temperatur. Rentang temperatur 0 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius memiliki jarak yang sama dengan 1 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Kemudian, pada pengukuran suhu tidak dapat dikatakan bahwa benda dengan suhu 0 derajat Celcius tidak memiliki suhu sama sekali. Angka 0 derajat Celcius memiliki sifat relatif atau tidak mutlak. Artinya, jika diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit, diperoleh 0 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Keempat, data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, ordinal, dan data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak sehingga dapat diterapkan pada semua bentuk operasi matematik, baik dia penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Sifat-sifat yang membedakan antara data rasio dengan jenis data lainnya, yaitu nominal, ordinal, dan interval, dapat dilihat pada contoh yang dijelaskan berikut ini. Panjang suatu benda yang dinyatakan dalam ukuran meter adalah data rasio. Benda yang panjangnya 1 meter berbeda secara nyata dengan benda yang panjangnya 2 meter, sehingga dapat dibuat sebuah kategori benda berukuran 1 meter dan 2 meter. Ini adalah sifat data nominal. Ukuran panjang benda dapat diurutkan mulai dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Ini adalah sifat data ordinal. Perbedaan antara benda yang panjangnya 1 meter dengan 2 meter memiliki jarak yang sama dengan perbedaan antara benda yang panjangnya 2 meter dengan 3 meter. Ini adalah merupakan sifat dari data interval. Nah, yang membedakan adalah di mana, yaitu data rasio memiliki nilai mutlak atau titik nol absolut, yang artinya tidak ada benda yang diukur. Demikianlah materi tentang data statistik. Sekiranya ada hal-hal yang akan ditanyakan, silakan meninggalkan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Nama budaya